selama ini kita memahami tentang kalimat zikir jahar, yaitu kalimat la ilaha illallah. Namun jarang sekali membahas tentang zikir khafi, yang mana zikir khafi ini Nabi Muhammad SAW talqinkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah seutama-utamanya para sahabat. Bahkan kalau seandainya ditimbang keimanan Abu Bakar dengan seluruh manusia, bahkan malaikat dan jin, fakolaini itu dua golongan, yakni golongan jin dan manusia. Jin sudah pasti tidak masuk hitungannya antara malaikat dengan manusia. Ghairu anbiya wal mursalin. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa lauzina imanu Abu Bakrin, kalau seandainya ditimbang keimanan Sayyidina Abu Bakar ma'afaqolaini beserta seluruh golongan malaikat dan jin, ghairu anbiya'i wal mursalin, selain daripada Nabi dan Rasul yang seluruhnya 124.000 Nabi dan Rasul, itu tidak termasuk ya. Ini mah golongan jin dan manusia. Jin dan manusia termasuk juga malaikat. La rajaha, maka niscaya unggul Sayyidina Abu Bakar. La rajaha imanu Abu Bakrin, niscaya pasti unggul keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia yang paling utama, manusia yang paling diunggulkan oleh Rasulullah SAW? Bahwa dituturkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hafaztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku tahu dan aku hafal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma faddalakum Abu Bakrin, tidaklah sahabat Abu Bakar mengungguli engkau sekalian wahai para sahabat. Tadi dikatakan bahwa maaf fakolaini bukan hanya para sahabat saja, namun ini Nabi Muhammad sedang berbicara kepada para sahabat. Ma faddalakum Abu Bakrin, tidaklah sahabat Abu Bakar mengungguli engkau semua wahai para sahabat, bikasrati sholatin, dengan banyaknya salat, wala kasrati shaumin, dengan banyaknya saum, bal bisyai'in wa qara fi qalbihi, tetapi ada satu hal yang menetap di dalam kalbunya sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar itu salatnya sama saja dengan para sahabat yang lainnya, saumnya sama saja dengan para sahabat yang lainnya. Namun keunggulan sahabat Abu Bakar dibanding dengan sahabat-sahabat yang lainnya adalah bal bisyai'in wa qara fi qalbihi, tetapi ada satu yang membuat beliau itu unggul daripada kamu sekalian wahai para sahabat, wa huwa bal bisyai'in wa qara fi qalbihi, tetapi ada satu hal yang membuat beliau unggul, yaitu talqinuz zikri, talqin zikir. Di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, ma sabballahu syai'an fi sabri, tidaklah Allah melimpahkan sesuatu, melimpahkan keistimewaan, melimpahkan keanugeraan yang lainnya ke dalam qalbuku, illa sababtahu fi sadri Abu Bakr. Nah, ini keunggulan
keutamaan sahabat Abu Bakar Allah luar biasa, bahwa apa-apa yang Allah inginkan limpahkan kepada hatiku, kata Rasulullah SAW, illa sababtahu fi sadri Abu Bakar, kecuali aku melimpahkan segala sesuatu terhadap Abu Bakar. Subhanallah. Jadi rajanya para malaikat siapa? Malak Jibril alaihissalam. Rajanya para nabi dan rasul siapa? Nabi Muhammad SAW. Rajanya para sahabat siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dan rajanya di antara para manusia, jin dan malaikat selain para nabi dan para rasul siapa? Sayyidina Abu Bakar. Apa yang menyebabkan sahabat Abu Bakar unggul seperti itu? Tiada lain dan tiada bukan, Rasulullah SAW melimpahkan segala sesuatu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sahabat Abu Bakar melimpahkan lagi kepada sahabat yang lainnya? Ketika Rasul masih ada, tidak. Kenapa? Karena yang menjadi sumbernya adalah Rasulullah SAW. Namun ketika Rasulullah sudah wafat, barulah sahabat Abu Bakar menalkini kepada sahabat yang lainnya. Lalu para sahabatnya para meninggal semua, langsung diajarkan pula kepada para tabi'in. Para tabi'in meninggal, maka dilimpahkan lagi kepada para tabi'in. Para tabi'in meninggal, maka dilimpahkan kepada para ulama khalafin. Antara tabi'in dengan tabi'in itu disebut sebagai ulama salafin. Ulama salafin semuanya pada meninggal, dilimpahkan kepada para ulama khalafin. Ulama khalafin meninggal, maka dilimpahkan kepada para ulama kontemporer zaman sekarang yang menerima firqah dan juga izin dari Rasulullah SAW melalui guru-guru dalam hal ini melalui mursyid sebelumnya. Dan alhamdulillah kita bertemu dan menerima limpahan tersebut, limpahan dari Nabi Muhammad SAW yang dilimpahkan kepada para sahabat sampai seterusnya dari guru mursyid kita. Apa itu yang diterima dari guru mursyid kita? Tahqimu zikri. Dan hebatnya lagi, kita tidak menerima hanya satu, tapi dua, yakni zikir jahar yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang ke atasnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang paling utama adalah dari zikir khafi yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi yang diterima dari atasnya, yakni sahabat Abu Bakar. Kemarin kita sudah mempelajari dan mengkaji bahwa zikir jahar sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya ucapan yang keluar dariku, kata Nabi Muhammad, dan ucapan yang keluar dari para rasul-rasul sebelumku, tiada lain dan tiada bukan adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sudah kita dapatkan tidak? Sudah ditalkinkan sama kita belum? Sudah mengamalkan belum? Talqin mah sudah berkali-kali katanya. Ditalkinkan sudah, mendapatkan talqin sudah, datang ke mursyid itu sudah, datang ke wakil talqin sudah. Hari ngamalkan? Ini harus disyukuri ya. Salah satu syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengamalkannya. Kemudian masalah zikir khafi, Rasulullah SAW menyatakan khairul dzikri al-khafi,
sebaik-baiknya zikir adalah zikir khafi. Wa khairur rizqi ma yakfi, dan sebaik-baiknya rezeki adalah yang mencukupi. Subhanallah, Bapak Ibu hadirin mas sekalian, Syekh Hamami Zadah di dalam tafsir surah Yasin, ini yang diketahui, harap perhatikan karena ini agak berat. Di dalam makalahnya, di dalam kitabnya tafsir surah Yasin, Syekh Hamami Zadah menyatakan bahwa innallaha lahu arba'ata alafismin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 4.000 nama. Alafun minha la yu'rafu illallah, yang 1.000 dari 4.000 itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian wa alafun minha la ya'rifu minhu illal malaikah, yang 1.000 dari 4.000 itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali malaikat. Kemudian la ya wa alafun minha la maktubun fil lauhil mahfuz, bahwa 1.000 dari 4.000 itu tertulis di lauhul mahfuz. Subhanallah ya. Kemudian wa salatu mi'atin minha maktubun fi Taurat, ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa salatu mi'ah minha fi Zabur, dan 300 nama tersebut ada di dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wa salatu mi'atin minha, dan 300 nama tersebut di antara 4.000 itu terdapat dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa mi'atur minha fil Quran, dan 100 di dalamnya ada di dalam Al-Quran. Wa tis'auna yazharu, yang 99 itu sudah nampak jelas, yang disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna dari mulai Ar-Rahmanir Rahim, Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, dan seterusnya. Yang belum tersebut itu apa? Yang tersebut wa wahidun minha la ya'rifuna illal anbiya wal mursalun, yang satu tidak ada yang mengetahui kecuali para nabi dan para rasul. Wa minha makhfiyun wa fiha makhfiyun, dan itu tersembunyi, yang mengetahui hanya para nabi dan para rasul. Pengertian para nabi dan para rasul, nabi yang disebut dengan nabi itu siapa? Orang yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, tidak wajib untuk disebarkan kepada yang lain. Nabi itu hak para nabi. Kalau para rasul, seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan untuk disebarkan kepada umatnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul semuanya sudah tersampaikan tidak? Sudah termasuk yang Ismul A'zam tersebut. Apa itu Ismul A'zam? Nama yang agung, nama yang tersembunyi, nama yang membuat Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan nama yang membuat
Sayyidina Abu Bakar menjadi manusia paling unggul di antara manusia-manusia selain para nabi dan rasul. Kalimat apa itu? Allah, 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 Allah. Mahal hidup ini. Lafaz Allah, lafaz la ilaha illallah sangat mahal. Lafaz Allah sangat mahal. Dan kita mendapatkan dua-duanya dengan sangat cincai, betul nggak? Ada nggak selama ini keluar sesuatu untuk suryalaya? Itu tidak pernah, ya. Nah, maka inilah yang paling hebat di antara amalan-amalan yang kita terima dari